Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah musyawarah hadirin masyaallah Allah, pada kita mulai taklim rutin pada malam ini, pada kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ala dini wa kulli syari'ah wa ila hadratil Mustafa fi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syukurillahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamu qadimu la yumallu sama'u tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin dajjali wa hayrati dalilun li qalbin dajjali wa hayrati fa ya rabbi ma'dini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa qalbi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik. al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biqadarihi al-'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita haturkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kadang-kadang kita sadar, kadang-kadang tidak sadar saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat kita semuanya bisa melaksanakan ibadah. Nikmat kita semuanya kafaratus sujud, yaitu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirnya kita di tempat yang mulia ini sebagai bentuk ketaatan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat maghrib jamaah, jalasa fi halaqatil ilmi, kemudian duduk di majelis ilmu, maka insyaallah setiap getaran niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik, amal soleh, amal ibadah. Yang insyaallah menghantarkan kita dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya dimasukkan ke dalam surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat menceritakan tentang sahabat yang begitu luar biasa kepada Nabi. Setiap Nabi mau wudu, beliau pasti cekatan. Kalau bahasa kitanya peka. Setiap beliau keluar dari rumah kemudian mau wudu, itu sahabat langsung ambil air untuk Nabi berwudu. Karena zaman dulu gak kayak kita. Sekarang ini udah enak banget ya. Kita datang ke musola, kita datang ke masjid, ambil air wudu, tinggal wudu. Kalau dulu nyiapin dulu, apalagi di air, ya, gurun pasir, andus. Maka ada sahabat yang begitu cekatan kepada Kanjeng Nabi, begitu luar biasa melayani Kanjeng Nabi, sampai mendapatkan ucapan Nabi begini, ya ashabi, wahai sahabatku. Kalau bahasa kita, aku beri satu permintaan. Bahasa jin itu ya, aku beri satu permintaan ya. Itu pernah disampaikan oleh Rasulullah. Kamu mau minta apa? Tak kasih. Karena melihat sahabat ini effortnya luar biasa, perhatiannya masya Allah terhadap Nabi. Kalau kamu mau minta makanan tak kasih makanan, minta pakaian tak kasih pakaian. Itu luar biasa Pak. Kenapa? Apa yang pernah disentuh oleh Kanjeng Nabi kemungkinan itu tidak tersentuh Abil Rahman. Makanya ada sahabat sampai pengen banget memeluk Rasulullah SAW karena meyakini bahwasanya kalau saya pernah menyentuh Rasulullah, maka saya tidak akan disentuh Abil Rahman. Jadi tawaran yang luar biasa. Kamu minta apa tak kasih? Apa kata orang ini? Aku tidak minta apa-apa ya Rasulullah. Cuma aku minta nanti ketika di akhirat aku ingin bersamamu terus. Aku pengen mendampingimu ya Rasul. Pengen jadi khadim. Khadim itu pelayan. Ya, sebagaimana santri-santri biasanya itu menjadi pelayannya kiai. Apa kata Rasulullah? Ya sudah. Kalau kamu minta seperti itu, tak kabulkan, tapi bantu aku untuk mengabulkannya. Apa yang Rasulullah? Kafaratus sujud, banyakin sujudnya. Kalau kita banyakin sujud berarti kita banyakin sholat. Ilok, cuma ilok, cuma sujud doang gitu ya. Mesti ada gandengannya gitu, ya. Kalau sujud, maka jangan khawatir Pak. Selama kita tidak nyari aturan, selama kita belajar fikih, belajar tata cara wudhu, tata cara sholat, rukunnya, syaratnya, dan seterusnya, itu benar. Gak usah berpikir bahwasanya
sujud kita diterima apa enggak sama Allah. Terus hilangkan rasa itu. Nikmatin aja ibadah kita kepada Allah. Nikmatin aja salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kadang-kadang kita saking menikmati dunia sampai kita tidak bisa menikmati sholat. Gitu. Entah kecepatan kita sholat, entah saking mikirnya sampai kelamaan kita sholat. Lu jangan salah, kita saking banyak mikirnya kita sholat. Oh, bisa tahu aja. Iya. Kadang-kadang ketika pas waktu yang harusnya tahiyat kemudian apa? Bacaan tahiyat ternyata pas waktu dia itu berdiri kembali bukan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tapi apa? Tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Ada yang seperti itu Pak. Ya. Ini kenapa? Karena kita tidak bisa tidak menikmati sholat kita. Nah, makanya saya seringkali mengatakan Allah ini maha sayang kepada kita. Allah ini maha baik kepada kita. Karena semua perkara ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kata saya tidak ada rahasia-rahasia. Ya Allah tidak ada rahasia-rahasia atau kebanyakan ditunjukkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada ulama yang menyampaikan satu ilmu ya agak-agak bercanda tapi ilmu banget. Kan kita tahu miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Kita sudah dikasih kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah di lisan, sudah di tangan ibarat kunci surga. Lah kok suruh masuk surga enggak mau? Neraka itu enggak ada kuncinya. Lah kok Allah ada masuk ke dalam neraka? Betul enggak? Enggak ada kuncinya. Ya. Ternyata ada santri yang nyeletuk Pak. Ya benar enggak ada kuncinya, enggak ada pintunya, langsung los aja masuk semua. Nah, kalau surga kan ada pintunya. Tapi kan sudah dikasih tahu kuncinya surga itu apa. Makanya Allah itu begitu baiknya sama kita itu luar biasa. Dikasih tahu ini dan itu, ya. Sampai ketika kita melakukan dosa saja kita itu dikasih tahu. Walladzina idza fa'alu, orang-orang yang melakukan fahishatan, keburukan, au zalamu anfusahum, zalim, dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, zakarullaha, diperintahkan oleh Allah berzikir kamu kepada Allah, sebutlah Allah, ingatlah kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, maka kemudian beristighfarlah karena dosa-dosa kita. Ada satu riwayat, ada satu bab istighfaril malaikatil mukminin, bab istighfarnya malaikat kepada orang yang beriman. Ya. Tak ambil, ada banyak sebenarnya, ada 10, tak terangin semua, karena ini sedapatnya aja, terangin separuh, 5. 1. Orang yang mendapat doa dan istighfarnya malaikat itu adalah orang yang berwudu sebelum masuk waktu sholat atau wudu qabla dukhuli waktu sholat. Adzan maghrib jam 17.57. Benar ya? Jam 17.35 sudah siap-siap. Ambil air wudu, datang ke musola. Mana Pak musola? Ngapain? Mau begal mati. Begal mati. Ya, terus sudah duduk di sini, beristighfar dan lain sebagainya. Ternyata sudah masuk waktu sholat belum ada mati, kita yang mati. Sampai cuma dikit apa ya? Daripada gak ada matinya ya. Cuman kalau bisa yang bagus. Nah, usahakan. Kenapa? Semakin lama kita duduk menunggu waktu sholat, semakin banyak
berdiri dulu, ambil air wudhu, pakai mukena, gelar sajadah, kemudian plok duduk di atas sajadah. Ngapain? Istighfar, zikir, baca Quran, sholawatan, baca doa banyak-banyak. Ya. Kalau misalkan ternyata kita berada di atas sajadah, kemudian tiba-tiba ada yang WA, boleh nggak kita membalas WA? Boleh, asal jangan keterusan. Karena apa? Karena ketika kita sudah berada di atas sajadah, beristighfar dan lain sebagainya, kemudian tiba-tiba kemudian WA, kok diterusin, apalagi WA-nya di grup itu alamat ghibah nanti. Ya, sekedarnya saja cukup. Pak, boleh nggak kalau misalkan saya foto? Maksudnya foto, bikin story. Tahu story mana? Alias kalau kita mau share kebaikan Pak, niat kita perlu ditata dulu. Kenapa? Media sosial, kalau kita nge-share dimanapun, mau di WA, mau di Facebook, mau di Instagram, mau di TikTok, mau di apa saja, itu kalau kita niatnya nggak kuat, bahaya. Kenapa? Ada orang yang pro muji, ada orang yang kontra suudon, menjelekin. Sebenarnya lebih bahaya orang yang memuji daripada orang yang menjelekkan. Serius. Mentok-mentok kalau orang yang menjelekkan kita sakit hati. Tapi ketika orang memuji kita, itu satu, ria, dua, sum'ah, tiga, sombong. Habis itu aman. Wah, ya. Makanya ya sudah. Kalau men-share niatkan ya Allah saya nge-share ini karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kok jenengan nge-share foto, gambar, ada captionnya. Salah satu golongan yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang duduk sudah dalam keadaan suci sebelum masuk ke sholat. Wah, itu ilmu toh. Iya, alhamdulillah. Apalagi 1, 2, 3, 4. Wah, itu ilmu Pak. Jangan ragu kita men-share kebaikan. Kenapa? HP yang kita gunakan itu ada kebaikan, ada keburukan. Kalau kita menggunakannya itu kan ada saja yang keluar keburukan. Nah, cara untuk menghapus daripada keburukan itu yaitu dengan kita memperbaiki apa yang ada di dalamnya. Ya, isi dengan pengajian, isi dengan kita melihat YouTube, isinya sholawatan dan lain sebagainya. Atau mungkin kita share kebaikan, share tentang cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wah, itu bisa menghapus keburukan-keburukan yang ada di HP kita. Nah, kemudian yang kedua, orang yang bertahan duduk setelah sholat. Ya, Bu. Kalau misalnya kita selesai sholat, jangan kita berdiri dulu, jangan kita keluar dulu, duduklah sejenak, baca zikir yang dibacakan oleh imam. Paling enak itu jadi makmum, Pak. Paling enak itu jadi pengikut. Ya, kita tinggal ngikutin. Kalau kita sendirian kan kadang-kadang kita lupa. Tapi kalau misalkan imamnya sudah membacakan, tinggal ngikutin aja. Ya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya yakin kita tidak pernah menghafalkan zikir yang kita baca selama ini. Kita hafal itu dari mana? Karena kita terbiasa. Sebagaimana kita ini hafal bacaan Al-Fatihah. Gak ada orang itu hafal Al-Fatihah itu ngapalin. Belum pernah saya menemukan. Pasti dia itu membaca, saking seringnya kita baca Fatihah sampai hafal sendiri. Ya, sebagaimana juga kita itu hafal surah Yasin. Karena setiap malam Jumat kita baca surah Yasin. Seminggu sekali, belum ada taklim, cuma baca Yasin kadang-kadang. Kalau nggak Yasin, Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, dan itu nggak jauh-jauh dari itu. Saya nggak pernah itu kalau misalkan ada taklim untuk acara selanjutnya itu pembacaan surah Al-Baqarah. Jadi sampai dari jam itu, 2 juz Al-Baqarah ya. Bertahan
untuk berzikir kepada Allah Subhanahu. Ketika kita sholat, dosa kita diampuni oleh Allah. Akan tetapi ketika kita selesai sholat, kita dianjurkan baca istighfar. Limadha? Kenapa? Karena dosa kita kan sudah diampuni. Kenapa kita harus baca istighfar lagi, Pak? Kalau bahasa orang Jawa, jagan-jagan, jogo-jogo, ya, menjaga diri. Seumpama nanti melakukan dosa itu sudah punya istighfar, itu yang kita baca. Kemudian apa? Kenapa kita baca istighfar selesai sholat? Karena terkadang ketika kita selesai ibadah merasa lebih baik daripada orang lain, ana khairum minhum, ingat iblis dikeluarkan dari neraka, dari surga, dikeluarkan, diusir dari surga, itu karena dia mengatakan ana khairum minhum, aku lebih baik daripada Adam. Ya, saya kalau tidak salah pernah menyampaikan ini. Mungkin iblis itu gagal mengganggu kita, Pak, dalam melaksanakan ibadah. Kita mau datang ke musola ini, mesti gangguannya kira-kira. Entah tayangan TV yang begitu bagus, entah gangguan dari anak rewel, entah apa saja. Kok ternyata bila kita kuat, Pak, akhirnya harus apapun masalah rumah, apapun masalah dunia, tak seleh musik, tak taruh dulu, saya mau sholat jamaah. Gagal kok iblis? Gagal, Pak. Sampai ke musola masih juga diganggu, Pak. Gangguannya lewat apa? Kadang-kadang kita menjelekan orang, kadang-kadang kita meremehkan orang. Mohon maaf, ketemu imam yang bagus mungkin aman saja, tapi kalau ketemu imam yang bacaannya mohon maaf kurang bagus, kok dilalah kita pernah ngaji, ngerti tajwid, ngerti makhrijul huruf, kok diimami orang yang bacaannya enggak karuan, itu kita merasa kayaknya saya lebih bagus. Awas, di dalam kitab hikam, man athbata li nafsihi tawaddu'an fa huwa al-mutakabbiru haqqan. Barang siapa yang merasa dirinya itu lebih tawadhu daripada orang lain, ya, fa huwa al-mutakabbiru haqqan, maka dia adalah orang yang betul-betul sombong. Kalau dia merasa kayaknya lebih pantas saya itu yang jadi imam, wah itu ngeri. Ternyata kok aman juga. Kita nggak kepikiran itu aman. Misalkan gagal saya, gagal itu sampai kemudian salam assalamualaikum, sampai kemudian selesai itu doa. Terus lagi, apakah setan dan iblis itu berhenti mengganggu kita? Tidak. Kok melihat, mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang nongkrong di jalan, dari kita berangkat sampai kita pulang dia masih nongkrong di situ, merokok lepas terus. Hati kita seperti apa? Kayak mau sholat, iya loh. Itu kalau sekedar ucapan mengingatkan bagus, tapi kalau sudah berada di dalam hati kemudian kita mengatakan hasil sholat nggak mau sholat kayak kita. Nah, tuh. Setan selalu mengganggu kita, menjurutkan, karena seperti aliran darah. Wah itu kita godaan setan itu ngeri sekali. Makanya apa? Kita beristighfar selesai sholat. Ya, Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Seterusnya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 7 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Kemudian ilahi rabbi anta maulana subhanallah, dan seterusnya. Ya, bertahanlah dulu sejenak, gak lebih dari 5 menit kita berzikir serius. Ya, kenapa? Karena kita ini, Pak,
Kalau dikatakan sering ibadah enggak juga. Kita ibadah kadang-kadang kita sholat 5 waktu dikatakan rajin. Rajinnya dari mana? Itu kan kewajiban kita. Rajinnya dari mana? Ya toh? Sampai zaman dulu nih Pak. Zaman dulu kan kita dikatakan oleh Nabi umur umatku itu baik sedih masuk 60-70. Itu ada satu kisah di zamannya Nabi Musa. Ada ibu-ibu datang kepada Nabi Musa sholat. Kemudian apa? Beliau itu nangis-nangis sambil berkata kurang lebihnya, wahai Nabi Musa, anak saya meninggal, anak saya masih kecil, wahai Nabi Musa. Dia belum meninggal. Sedih sebagai seorang ibu itu, karena anak laki-laki itu biasanya dekatnya sama ibunya. Nah, Nabi Musa nanya, wahai ibu, anakmu umurnya berapa? Kata ibu tersebut, wahai Nabi Musa, anak saya masih muda, umurnya 320 tahun. Nah, mudanya dari mana? Dari zaman dulu apa? Gitu. Zaman dulu. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Mau umurnya sampai 150 aja. Kadang kita berpikir 300 tahun ngapain aja ya? Kita mau sampai 50 tahun ini berat banget. Ya Allah. Sampai Nabi Musa mengatakan begini, wahai ibu, nanti di akhir zaman ada seorang nabi yang mana umurnya umatnya itu bina siti wasakin 60-70. Kaget ibu itu. Wahai Nabi Musa, andaikan aku diberikan umur segitu, maka aku gunakan sujud terus kepada Allah. Kita banyak tidurnya apa banyak sholatnya? Tidur. Banyak lebih panjang waktu tidur kita atau lebih panjang sholat kita? Tidur. Mesti tidur. Mau tidur bahasanya 8 jam. Ngapain aja tidur 8 jam? Kan merenung ya. Iya. Jadi tidak tahu kita tidur. Ya emang tidur merenung seperti itu ya. Kita sholat berapa menit? Enggak lebih dari 10 menit Pak. 10 menit itu sudah plus ini. Sholat plus pikirnya 10 menit. Satu hari 5 kali 50 menit. Ya toh? Sedikit ibadah kita kepada Allah itu sedikit. Makanya jangan dibanding-bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Makanya maha baiknya Allah itu kepada kita luar biasa. Kenapa? Saya kalau mikir-mikir kenikmatan Allah itu, ya Allah, cek api Gusti Allah. Kadang-kadang kita kesiangan sholat subuh, tapi Gusti Allah masih memberikan rezeki kepada kita, tidak dikurang-kurangi. You know? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil lewat adzan, al-wajirin adzan, al-ikhlas adzan, nurul jannah adzan, al-hidayah adzan, al-istiqomah adzan, dipanggil berulang kali, kita tidak jawab-jawab. Apakah Gusti Allah murka sama kita? Ya ora. Kan pernah saya sampaikan bahwasanya apa? Kita manggil anak, ya, kita manggil anak sekali masih anak, 2 kali sudah mulai tegas, 3 kali, 4 kali, kira-kira coret melayang, ya loh, nggak datang, wah, ampun loh, ya. Apakah Allah marah kepada kita? Tidak. Tapi ingat kalau keterusan guys, makanya ada ulama mengatakan apa? Saya ketika di guru saya datang ke sini, itu beliau mengatakan begini, sejatinya kita dikasih ujian sama Allah, dikasih musibah sama Allah, itu akumulasi dosa kita. Makanya jangan merasa aman dengan apa yang kita lakukan, ya. Jangan merasa aman. Kenapa? Karena Allah nibakno musibah itu nggak ngomong-ngomong. Nanti sore rumah kebakaran, siap-siap. Nggak mungkin loh.
siap-siap entar pagi banjir. Kan enggak ada yang tahu, Pak. Emang ada yang ngira Sumatera banjir sendiri dahsyatnya? Enggak ada yang ngira. Itu dahsyat itu. Kok malah ketutup kelangan thunder ini? Iso. Kelangan thunder 1.000 besar se-Indonesia. Kenapa ya saudara-saudara kita ini malah share sebanyak-banyaknya, biar doa yang banyak, biar banyak yang terbantu, malah besar thunder. Astagfirullah. Ya. Begitu baiknya Allah kepada kita. Makanya Allah ngasih musibah itu akumulasi dosa kita. Nah, jangan merasa kita ini apa. Ya, makanya apa? Kita perlu bersandar diri kepada Allah. Nikmati sholat kita, nikmati zikir kita kepada Allah, dan jangan sekali-kali kita skip doa selesai sholat. Wah, itu doa yang hebat. Kenapa? Kita selesai berinteraksi dengan Allah, kita selesai melaksanakan ibadah yang diwajibkan kita sebagai hamba. Kita masih menghadap kiblat. Tuh, kita zikir kan rata-rata kan menghadap kiblat, Pak. Ya, kecuali kita ini sebenarnya nyender. Saya kalau misalkan sholat di rumah itu kadang-kadang suka nyender, Pak. Setelah sholat maksudnya. Jadi tembok itu di sini nih, tembok bagian sini yang sholatnya di kiblat kan. Assalamualaikum langsung nyender. Yo orang ada kiblat. Baca Quran yang ada ke sono. Karena kalau sudah umur-umuran 30 ke atas itu ya sambil wis pengen diselojoran ini apa? Saya kira itu enggak apa-apa. Ya. Nikmati itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baca doa sebanyak-banyaknya. Ada satu doa yang jenengan pasti hafal, insyaallah sering dibaca. Dan ternyata itu doa sering banget dibaca oleh Nabi. Sahabat Qatadah bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, ini diterangkan di dalam kitab Sahih Muslim, bab doa, bab doa. Sahih Muslim itu sahih. Ya. Ayu da'watin, redaksinya depan itu ayu da'watin. Ndine doa mana yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW, wahai sahabat Anas. Kemudian sahabat Anas menjawab, doa yang sering dibaca oleh Nabi, Allahumma atina fid dunya hasanah. Pakai Allahumma. Kemudian di redaksi berikutnya, di hadis berikutnya, redaksinya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu tidak mungkin tidak hafal, mesti hafal. Cuma kadang-kadang tidak dibaca. Gitu aja. Kalau kita kan kenalnya doa penutup, kalau enggak doa sapu jagat, kan gitu ya. Sepanjang apapun doa yang dibaca oleh ustaz, kiai, habib, kok kemudian terakhirnya Rabbana wis alamat selesai. Gitu. Bos doa nangis-nangis padahal kita enggak paham. Batin. Doanya apa sih, Pak? Kecuali bahasa Indonesia kan ya. Misalnya muhasabah bahasa Indonesia, tapi kalau misalkan bahasanya bahasa Arab atau bahasa Quran gitu kan. Allahumma dzulna rabbana dzulna nangis-nangis. Wah, kan kita enggak paham. Tapi pas waktu selesai, benar tidak filmnya langsung digere. Mau selesai, ya toh. Makanya usahakan sedikit-sedikit kita tahu apa yang kita minta, yang mana apa yang kita mintakan itu bil lughatil arabiyyah. Selesai sholat, usahakan baca doa. Kalau bisa banyak-banyak, tidak apa-apa. Ya, meskipun Mbah Mun mengatakan tidak usah minta banyak-banyak, mintanya 4 aja. Kita minta banyak tidak apa-apa. Mintanya banyak. Curhat boleh nggak Pak? Boleh. Sama Allah boleh. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia silakan. Ya. Kumpul sering doa bahasa Jawa. Cuman pas sendirian, pas bikin doa ya enggak bahasa Jawa.
karena nggak jadi sedih nanti Pak. Ya Allah, kalau tetap panjenengan Pak. Itu yang saya yakin. Pendengar-pendengar Ustaz itu jauh ya, mesti jauh lebih Sunda ya, nggak paham. Saya sering Pak, saya sering doa ke bahasa Jawa di rumah. Mau tentang panjenengan Gusti. Kalau selamat, panjang selamat istri pulau, anak-anak pulau, tiang sepuh pulau, mau sepuh pulau, keluarga pulau sedoyo, sedulur-sedulur pulau sedoyo, tonggo-tonggo di pulau ya Allah, guru-guru di pulau ya Allah, tiang-tiang kita kalau senang, utawi tiang-tiang sing boten senang kalian pulau ya. Karena nggak kita mendoakan orang yang sedang kita. Kadang-kadang kita saking egonya sudi ya. Nabi itu adalah contoh yang paling sempurna. Kenapa? Nabi itu sayangnya kepada kita luar biasa, dan ternyata sayangnya Nabi tidak hanya orang yang beriman saja, tapi beliau juga sayang kepada orang yang tidak beriman juga. Masya Allah, ya Nabi. Ya kalau misalkan Nabi itu nggak sayang sama mereka, yus habis. Orang Taif sudah dihancurkan oleh malaikat. Ya. Kalau Nabi tidak sayang dengan pasukannya, Khalid bin Walid habis pasukannya Khalid bin Walid masih kafir di perang Uhud. Tapi Nabi masih sayang kepada mereka. Ya, Masya Allah. Nabi luar biasa. Oh, makanya doa yang banyak. Curhat sama Allah itu boleh, silakan. Curhat sama Allah itu Masya Allah enak. Apa yang kita curhatkan didengarkan, apa yang kita curhatkan dikasih solusi. Ya. Kalau kita curhat sama orang yang mungkin kadang-kadang kita menganggap orang itu kita percaya, rata-rata akhirnya bocor. Boleh curhat tapi Ustaz. Kadang bocor juga. Terus siapa lagi yang percaya Makanya kalau kita curhat itu jangan terlalu semuanya kita beritahu, kita sampaikan. Sedikit-sedikit aja, gitu ya. Kalau kita pengen cerita sedikit-sedikit, nggak usah banyak-banyak ya. Apalagi masalah pribadinya, privasi. Kita harus punya privasi. Nggak boleh kita ceritakan kepada Allah. Ya Allah, keluarga itu atasnya itu, ujung itu Masya Allah, kasihan. Berangkat pagi, pulang malam, 30 tahun saya menikah, yoras suge-suge. Boleh Pak, boleh. Allah itu senang mendengar rintihan kita. Ya, khusnudan saja, anggap saja Allah menjawab ini. Bis aku, tak ini suge terus sombong malah kan bunga mendengar. Kelakuan kita begitu Pak, termasuk yang ngomong. Kita minta sama Allah yang gede, ya. Bukan ayo, saya pernah minta mobil sama Allah. Wah, sholat tahajud terus Pak. Dongong ini apa? Wah, saya nggak bohong. Diijabah loh, sholat tahajud. Ya itu aja nggak begini lagi. Ya biasa. Itu kalau malaikat ngomong lewat WA. Balas kalau sudah diijabah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita manusia itu seperti itu Pak. Makanya apa? Mohon maaf, dalam Al-Quran Gusti Allah itu sampai mengatakan apa? Wa kana al-insanu dzaluman jahula. Wah, itu Allah yang ngomong dalam Al-Quran. Manusia itu banyak dolimnya, banyak bodohnya. Allah ya Pak. Bukan saya. Makanya memang iya benar. Dipikir-pikir. Masya Allah. Makanya kita banyak husnudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah belum mengijabah doa kita, mungkin Allah berfirman, Allah kalau misalkan diijabah
Bisa-bisa saya merendahkan orang lain, bisa-bisa saya malah tidak sholat lagi, bisa-bisa saya malah sibuk dengan urusan dunia saya, sampai kemudian nggak sempat taklim, nggak sempat melakukan kebaikan-kebaikan yang lain karena sibuk dengan dunia saya. Oh, kira-kira kan? Karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, ya, bukan memberikan apa yang kita inginkan. Makanya bejo, fatuba, sangat beruntung bagi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi Allah memberikan sesuai apa yang dia butuhkan, ternyata kebutuhan itu sesuai apa yang dia inginkan. Wah, itu luar biasa. Ya. Yang ketiga, malaikat itu mendoakan dan baca istighfar bagi orang yang ayadatul marid, yaitu orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Makanya saya senang sekali hidup di rumah itu senang sekali. Kenapa? Karena persatuan itu Pak. Padahal kita nggak saling kenal kan? Aslinya kan nggak saling kenal aslinya. Kalau hidup di kampung rata-rata ya orang situ kan. Tapi kalau di perumahan kan rata-rata ya ada orang Wonogiri, ada orang Wonosobo, ada Purwokerto, Purwakarta, gitu. Nggak saling mengenal. Tapi apa? Ketika sudah dalam satu komunitas, satu tempat, satu perumahan, itu kemudian ada jamaah yang sakit itu, tiba-tiba di grup itu muncul, ayo kita jemput. Jam berapa? Jam 10. Kumpul di mana? Depan rumah Pak RT. Itu luar biasa. Akhirnya, tiba-tiba saling nyamper. Ada 10 orang kita datang. Sebelumnya Pak, jabri-jabrian. Nanti bawa apa ya? Saya bawa berapa? 2 karung lah. Atau saya bawa terserah ya. Kalau kita kasih sedekah sesuai apa yang dibutuhkan, Pak, sudah tahu sakitnya tipes, dikasih durian, ya orang langsung. Tapi kan keluarganya, kita jangan mikirin keluarganya dulu, kita mikirin yang sakit dulu baru keluarganya. Gitu loh. Kira-kira sakitnya apa, kebutuhannya apa, nah ini kita kasih. Baru kita mikirin yang lainnya, gitu loh. Ya, wah ini, akhirnya. Kenapa nggak di grup di pembahasannya? Karena orang yang sakit ada di grup nggak enak, gitu ya. Wah itu luar biasa. Orang yang ayadatul marid di dalam kitab Sahih Muslim bahasanya fi makhratil jannah. Ketika dia berjalan menuju ke rumah itu, maka sama saja dia berjalan menuju ke surga. Hatta yarji, sehingga dia pulang. Jadi sebelum dia pulang itu, sama saja dia itu berjalan menuju ke taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, orang yang menjenguk saudara yang sakit. Orang yang menjenguk orang sakit di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, kalau dia jenguknya pagi, maka dia didoakan malaikat sampai malam. Kalau dia menjenguknya malam, didoakan malaikat sampai pagi. Awas, ini bahasa biasa. Kita jenguknya sore ya, jam berapa? Jam 5. Jangan. Itu kenapa? Nanti didoakannya cuma 1 jam tok. Kalau kita belajar apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu jangan kita telan mentah-mentah. Kita jangan pahami secara tekstual. Sama saja Nabi itu pernah mengatakan begini, Pak. Kalau orang memberikan santunan, rawatan, hadiah kepada anak yatim, kemudian dia ngelus kepalanya anak yatim, maka pahalanya sebanyak rambut yang ada di anak yatim itu. Kalau kita pahamnya tekstual, saya nyari yang rambutnya paling banyak. Ya, gundul ya, mohon. Ya, bukan itu maksudnya. Tapi apa? Saking gedenya rahmatnya Allah kepada kita bagi orang yang memberikan santunan anak yatim. Saking gedenya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sampai malaikat itu mendoakan durasinya sepanjang itu. Ya. Kemudian apa? Yang mendoakan berapa?
70.000 malaikat, dikatakan seperti itu. Ya, masya Allah. 70.000 malaikat. Gak usah nanya malaikat siapa aja. Aku yang ngerti. Saya nggak tahu malaikat siapa aja. Ya. Kadang-kadang saking kritisnya, saya nggak tahu kalau di antara 70.000 itu ada malaikat Israel. Aku mati. Sebos kayak itu akan 70.000 malaikat. Dan ketika pas waktu kita menjenguk orang sakit, usahakan jangan sampai menyakiti hati orang yang sakit itu. Jangan sampai kemudian orang yang sakit itu merasa tambah lor. Ya. Sudah tahu kita menjenguk orang sakit, nyenengin supaya cepat sembuh, ya, malah cerita, saya punya saudara sakitnya sama persis kayak sampai sudah 2 minggu, baru 3 hari meninggal. Wah itu anak 2 hari lagi meninggal ya. Gak kuat ya. Ditakut-takutin, ya tidak usah, yang ringan-ringan saja ya. Apalagi kemudian kita kasih harapan yang enak. Nanti kalau misalnya sudah sembuh, kita makan. Oh, kita nanti jalan-jalan ke Istiqlal. Masih kok. Kita ikut kajian di sana. Tanggal sekian misalkan, insya Allah ada ustazah sama namanya Halimah Idrus. Wah itu kan idaman bangsa ibu-ibu kan. Ya Allah, yang ringan-ringan saja. Jangan ngobrolin yang aneh-aneh. Nah, kemudian yang keempat, orang yang didoakan malaikat dan dapat istighfar malaikat adalah orang yang sebelum tidur dia itu berwudu. Usahakan, tidak wajib, tapi usahakan. Kan kita biasanya sebelum tidur kan amal mandi dulu ya. Umur-umuran kita ya segitu lah ya. Betul gitu. Usahakan dulu. Wis tidak usah kebanyakan alasan. Maksudnya gimana? Saya itu kalau nanti kalau misalkan wudu, tambah nggak ngantuk. Loh, kata siapa? Kita dalam keadaan berwudu kemudian tidur tambah nyenyak Pak. Sudah sering saya buktikan. Ya. Anjurannya kan 5. Wudu, baca Al-Qur'an, Al-Ikhlas, kemudian sholawat, istighfar. Ya. Kalau saya ambil 5 ini paling gampang itu baca sholawat. Paling gampang baca sholawat. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh sallallahu alaihi Muhammad silahkan. Terus gak usah panjang-panjang. Ya. Bacanya berapa kali? Terus sekali ya boleh, 2 kali ya boleh, 1000 kali ya boleh, 100.000 kali, setidurnya juga boleh. Ya, silakan. Terus gak usah dibatasi. Nanti kalau saya bilang 1000 kali malah turun-turun dong. Ya, nah, bisa. Dan yang terakhir yang kelima, orang yang dapat doanya malaikat, orang yang hadir di majelis taklim. Itu masya Allah sering dibahas oleh guru kita, saya yakin sampai malaikat itu dipeseni sama Allah. Wahai malaikat, kalau kamu berjalan kok ketemu taman surga di bumi, berhenti. Apa itu taman surga yang di bumi? Majelis taklim. Catat yang ada di majelis taklim itu. Sampai Allah mengatakan kalau ada, ya, wahai Allah, malaikat ini, wahai Allah, ada orang jalan, dia berhenti gak ikut taklim, berhenti tok, ya, terus dia jalan lagi. Bagaimana? Kata Allah, catat taklim. Loh, taklim di musola ada berjalan, berhenti ngaji, dicatat taklim Pak sama Allah. Sampai malaikat protes, loh kan dia nggak taklim ya Allah. Saking gedenya rahmat Allah kepada kita. Kalau saya yang jawab, kayak aku
protes. Itu kalau saya kan gitu ya Pak. Makanya jangan khawatir, ngaji itu tidak ada kewajiban kita ini harus paham. Wah saya kalau Ustaz ini nggak paham. Wah saya kalau Ustaz ini ngantuk ya. Saya kalau Ustaz ini kebanyakan ketawa ya, nggak senang. Kalau kita membatasi diri kita, kemudian membandingkan apa yang harusnya kita lakukan, siapapun yang menyampaikan orang ngaji-ngaji, ya, nggak ngaji-ngaji. Karena apa? Ustadz itu dengan gaya yang berbeda, penyampaian yang berbeda, tujuannya sama, mengenalkan kita kepada Allah. Karena ustadz itu, guru itu bukan untuk dirinya divalidasi, diakui, disenangi, enggak. Akan tetapi kita ini menyampaikan ilmunya Allah supaya kita kenal dengan Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti itu, ya. Makanya hadir di majelis taklim, enggak kudu paham, mau dalam keadaan apapun. Saya pernah menyampaikan, mau dalam keadaan kita ini khusyuk begini ya boleh, dalam keadaan nyender ya boleh, sebujuk selonjoran ya boleh. Ada yang mohon maaf, ini saya tidak menyindir ya. Kalau mungkin ada yang ngantuk, ada yang tidur, ada yang oleh ada Pak. Ya. Mau di depannya silakan, mau di belakangnya silakan, oleh KB. Dicatat semua. Cuma catatannya beda-beda. Ya. Ini ngaji khusyuk dari awal sampai selesai. Kok tahu mereka? Karena ketika pas selesai dia kesusahan berdiri. Karena ada beda. Kalau yang ini seger terus, soalnya nyantai. Ya, ada yang ditulis ini jelas ada nyender. Oleh KB boleh. Mohon maaf saya tidak menyindir saya mengatakan boleh kita dalam keadaan asal jangan menjelekkan orang, jangan meremehkan orang, jangan membanding-bandingkan yang perbandingan kejelekan, ya tidak boleh. Kemudian kita ini menghina orang, mencaci maki apa yang ada di hadapan kita, ini tidak boleh. Hadir di majelis taklim, itu menang ya, dengerin. Kalau bisa amalin diamalin, kalau paham alhamdulillah, ini tidak paham yus los masalah paham apa enggak, Gusti Allah yang ngasih, ya. Ustaz kan menyampaikan, kita paham alhamdulillah, tidak paham lupis. Non mati ketemu roh dibaca ini kan. Non mati ketemu apa misalkan pembahasan tajwid tidak paham orang apa Islam, ya. Masya Allah itu saking gedenya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mudah-mudahan kita bisa istiqomah, khususnya di 5 bulan yang didoakan oleh mereka. Kenapa? Karena ini tidak perkara-perkara wajib, ya. Itu sebelum ada berkumandang kita sudah siap. Kemudian selesai sholat kita bertahan duduk di kiraat. Kemudian menjenguk orang sakit, saudara kita yang sakit kita jenguk, ya. Kemudian sebelum tidur wudu. Terus orang yang hadir di majelis taklim, insyaallah kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.